Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada pertemuan kedua ini tentang aplikasi basis data, ya, kita akan melanjutkan materi minggu lalu, ya, sesuai yang udah kita sepakati, ya. Kita ini akan melanjutkan materi-materi query apa sajakah yang akan ditambahkan pada saat aplikasi basis data. Oke, di sini ada tentang clause where, order by, dan function, ya. Jadi function ini adalah apa yang akan kita pelajari selama satu semester ini. Oke, pertama tentang clause where. Dulu kita pernah praktek tentang query. Biasa ada operator logic yang dimana nanti ada operator and, or, atau not di dalam clause where-nya. Ya, kalau and berarti dua syarat harus betul semua jika ingin ditampilkan datanya. Kalau or salah satu benar, dia akan menampilkan datanya. Nah, ini contoh. Sini menampilkan last name, department ID, salary dari tabel employees, ya, from employees, where dimana department ID-nya lebih dari 50 and salary-nya di atas 12.000. Muncullah yang departemen di atas 50 yang gajinya 12.000, yang true yang mana itulah yang akan ditampilkan. Nah, ini contoh lain lagi dengan penggunaan klausa and, ya. Ini penggunaan or. Kalau or salah satu ada yang benar, maka dia akan tampil. Contoh, di sini manajer ID-nya 124, tetapi gajinya dia location ID-nya bukan 2.500 tetapi 1.500, tampil. Dan sebaliknya, ada yang location ID 2.500, manajer ID-nya bukan 124. Karena or itu salah satu dia benar, akan tampil. Ada not. Not ini bisa digabungkan dengan not in, not like, atau not between. Ya. Di sini contoh menampilkan yang bukan 1.700 dan 1.800 location ID-nya. Jadi dia akan muncul selain 1.700 dan 1.800. Nah, ini penggunaan ada and dan or di dalam where-nya. Klausanya banyak sekali, ya. Pertama dia akan menterukan dulu, setelah datanya yang udah dan true baru kita or-kan. Salah satu pasti muncul, ya. Oke, kita next. Ada lagi order by. Order by di sini adalah untuk mengurutkan data dari yang terkecil ke terbesar atau sebaliknya, ya. Order by di sini kita bisa banyak cara, ya. Ada yang dia bisa memanggil dari urutan field. Contoh, misalkan order by hire date. Kita bisa saja di sini hire date urutannya adalah kedua atau kita order by 2. Bisa seperti itu. Atau bisa saja kita menggunakan nama alias di dalam select. Kita boleh menampilkannya. Ini contoh order by yang secara descending dari terbesar ke terkecil dibalik menggunakan dash, ya. Nah, ini penggunaan order by menggunakan nama alias field. Jadi bisa kita lanjutkan atau kita pakai menggunakan nama field aliasnya. Jadi kalau order by boleh, ya. Atau memanggil fieldnya silahkan, urutan fieldnya silahkan, atau nama alias fieldnya silahkan. Kalau dia lebih dari satu, biasanya yang diambil adalah kata kunci yang pertama, departemen ID-nya. Jadi last name tidak akan dipakai. Itu kalau penggunaan order by. Ya. Oke, kita sekarang penggunaan function. Function di sini adalah fungsi-fungsi apa saja sih yang akan kita pakai nanti di dalam select. Tuh. Ya, ini untuk minggu kedepannya kita akan belajar tentang single row function dan multi row function. Ya, kalau single row berarti kita akan menghasilkan beberapa karakter yang akan nanti kita tampilkan, bisa sebagai konversi atau mungkin karakter tertentu, atau nanti ada fungsi if di dalamnya, itu adalah single row. Kalau multi row ini biasa untuk penggunaan pelompokan data, group by. Tuh. Ya, ini contoh single row, ya. Ada 5 cara. Ya, ada karakter, general number, konversi, dan date. Ini agak panjang query-nya, ya. Nah, kalau multi row di dalam grup biasanya kita ada penggabungan min, max, average, sum, atau sebagainya di dalam select. Ya,
Ini ada contoh-contoh latihan, kita akan latihan ya, salah satunya. Oke ya, ini kita akan kopas, kita taruh di dalam Oracle-nya, kita login sebagai HR ya. Karena data employees dan sebagainya ada di database HR. Passwordnya kalian waktu mengupdate passwordnya apa. Kita ke SQL ya, SQL command. Oke, kita lanjutkan di sini ya, contohnya. Oke, yang pertama, tampilkan kolom hire date, berarti select hire date, job ID, and salary. Nah, ini di tabel employees pastinya ya, kita belum bermain join nanti masih lama. Di mana, where, salary lebih dari 15.000 ya. Ini mereview kalian waktu pelatihan base data pasti pernah kalian mengerjakan seperti ini ya. Ini hasil datanya ya, ini muncul. Ini kita display, bisa kita tampilkan semuanya, jadi nanti datanya banyak gitu tuh ya. Oke, kita lanjutkan data yang kedua. Tampilkan kolom employee ID, select. Oke, employee ID, first name, department ID, from, ini ada di tabel employees filenya ya. Where, di mana, first name-nya diawali berarti menggunakan like, huruf H berarti like H, kita tambah simbol persen. Yes. Nah, kita coba di runningnya. Setiap kita mau mengeksekusi coding running, jangan lupa nih ada yang salah kan, employee ID, nah L nya lupa. Oke, ada 3 ya. Ini contoh beberapa query ya yang kita pernah praktekkan dulu pada saat di perancangan basis data. Oke, selanjutnya tampilkan select employee ID, last name. Oke, dengan syarat last name-nya di akhir huruf H. Oke, kita from dulu, employees, where, last name, like, karena diakhiri diawali itu selalu pakai like, huruf H berarti persen dulu, hanya H kecil. Ingat di dalam Oracle itu agak sensitif. And last name-nya diurutkan, oh langsung aja order by last name. Oke, kita blok, kita running. Oke, ada 3 ya yang diakhiri huruf walls, yaitu contoh-contoh penggunaan klausa where ya. Selanjutnya kalian lanjutkan sendiri latihannya, ada 10 ya, mana yang menggunakan between, mana yang menggunakan like, in, dan seterusnya. Oke, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.